Oke Pak, untuk labu ini dengan luas seperti ini, kalau untuk sekali panen itu bisa menghasilkan berapa ton Pak? Target saya untuk setengah hektar itu 10 ton. Target saya ya, kemarin aktual kita 1/4 hektar udah kecapai lah, atau kurang dikit untuk setengah hektar untuk 10 ton itu. Oke. Sudah tercapai ya Pak? Kalau boleh tahu berarti penghasilan untuk sekali panen berapa kurang lebih? Kalau misalnya setengah hektar 10 ton ya, 10 ton kali harga kita ngambil rendah aja ya 3.000 ya, untuk di wilayah Bekasi 3.000 berarti 3 juta kali 10, 30 juta. 30 juta? Dengan perawatan yang minim ya Pak? Minim. Itu melelahkan cuma seminggu sekali hari. Iya. Biasa kita cuma hari libur tuh ngopi-ngopi, santai, mager-mager. Produktif ya Pak ya, mantap. Alhamdulillah. Kebetulan saya mantau Firman tuh 6 bulan loh. Akhirnya, alhamdulillah saya nggak salah pilihan kok. Nggak salah pilihan. Saya tentukan FTL 900 HD, solar ya. Kalau yang visi saya belum tahu. Yang pasti solar bagi saya oke banget. Dia mau ngikutin mau kita. Gitu ya. Jadi kita bisa peras terus nih. Wah, kita peras. Kita maksimalin. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh. Oke, halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia dan masih bersama saya Rizky Maulana. Jadi di video ini seperti yang kemarin saya tidak mengajak teman-teman semua untuk melihat kegiatan demonstrasi atau bimbingan teknis alat-alat pertanian. Di video ini saya akan mengajak teman-teman semua kenalan ke petani yang saya bisa bilang adalah petani rimba. Nah, dia adalah spesialis yang bisa mengubah lahan-lahan yang seperti ini nih, ya, lahan-lahan yang jaraknya tinggi-tinggi itu menjadi lahan produktif. Untuk itu ikuti terus videonya, saya akan ketemu orangnya. Ayo. Ini dia nih. Ini kultivator yang bisa membabat semua lahan-lahan yang sudah bertahun-tahun tidak digarap dan pakai kultivator ini. Bisa lihat videonya di sini nih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cuplikannya. Dan sekarang saya akan melihat siapa sih yang punya ini ya. Yaitu namanya Pak Dahlan. Kita akan langsung ke sana. Ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, yang namanya Pak Dahlan yang mana Pak ya? Oh, itu di sana Pak. Oh, di sana ya? Itu yang pakai kaos biru. Ya, oke. Oke, siap. Punten ya Pak ya? Orangnya ada di kebun. Kita langsung lihat sana. Assalamualaikum, selamat siang. Oh ya, waalaikumsalam. Pak Dahlan ya? Iya. Aduh, akhirnya kita ketemu juga. Oh iya. Salam kenal, saya Rizky dari Firman. Oke, saya tahu dari YouTube ya. Sudah tahu ya? Iya. Pak Dahlan, boleh minta waktunya sebentar? Iya, moga-moga. Ya, jadi saya sudah ngelihat channel YouTube-nya Pak Dahlan. Itu channelnya apa ya? Saya lupa. Dahlan Yahya Channel. Channel ya. Yahya itu anak saya. Dahlan Yahya Channel. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman Sobat Firman, saya ngelihat channel YouTube-nya Pak Dahlan ini unik. Di mana Pak Dahlan ini buka lahan itu dia langsung ngebabat pakai kultivator. Lahan-lahan yang seperti ini nih, ya, dia langsung dibabat pakai kultivator FTL 900 HD ya Pak ya? Iya betul. Ya, nah, jadi di sini saya berdua sama Pak Dahlan, saya pengen tahu nih ya, pengen tahu, wawancarain gimana sih cara penggunaannya dan sekalian ajak saya keliling ya. Boleh. Lahan-lahan Pak Dahlan itu di mana aja ya? Gitu. Oke, Pak Dahlan, Pak Dahlan mulai dari pertanian ini kurang lebih sekitar berapa lama? 1 tahun kebetulan ya, pas awal November, sekarang Oktober, 1 tahun. Oh, baru 1 tahun ya? Oke, tapi udah luar biasa ya pengetahuannya, apalagi sudah dengan powerfulnya membajak dengan kultivator ya, membuka lahan. Nah, apa sih inspirasi Pak Dahlan ini dengan lahan yang
yang sebesar ini kan itu kan capek banget untuk membuka lahan gitu. Sekarang bisa jadi seperti ini. Lahan tidur ya. Iya, Ini lahan tidur nganggur. Kita pengen selain kita hobi, kita pengen dapat tambahan ya, hasil tambahan. Karena hobi ya udah kita terjun sesuai dengan hobi kita, nikmat itu, indah. Kita kerja sesuai dengan hobi kita, nyaman, enak. Oke, nah udah itu tanamin apa Pak? Tanamin ini ya? Ya. Ini apa ini Pak? Ini labu parang ya, labu parang. Kalau orang Jawa bilang itu waluh. Waluh. Tanam waluh. Kita nanam ini udah yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga? Ya, maksudnya yang ketiga kali panen? 3 kali panen. Ini umur 70 hari lagi kita tinggal kontrol aja, tinggal nunggu hari H, 30 hari lagi insya Allah kita panen. Oh, berarti sudah 3 kali panen ya? Oke, sampai berapa kali panen ini Pak tanaman ini? Kalau mau dibikin umur 120 hari kita sekaligus bisa panen. Tapi kalau mau bertahap 2 kali atau 3 kali, mulai 100 hari kita bisa panen. Kalau untuk sayur sekarang pun bisa dipanen. Mau 3 hari sekali bisa dipanen. Oh gitu. Artinya ini lahan ini yang kita pijak ini, itu sebelumnya memang rimba-rimba ya Pak ya? Ini belukar ya. Karena puluhan tahun nggak digarap. Ini Palem ini tahun 82, berarti 40 tahun. Tuh, sama sekali nggak digarap, ilalangnya kemarin setinggi saya. Takut masuk sini, takut. Yeah. Kemudian dengan gagahnya padahalan, ini luar biasa sih, ini ajaib langsung digarap seperti ini. Butuh berapa lama untuk menggarap seperti ini? Kemarin saya alang-alang yang segini, 25 hari jadi tanaman. Bahkan yang ada yang lebih ekstrim di sana itu lahan satunya itu 2 minggu saya jadi tanaman. 2 minggu? Iya, alang-alang segini. Memaksimalkan Firman, kultivator Firman. Iya, harus pakai mekanisasi dong. Harus. Pakai, waduh, bisa berapa lama itu Pak ya? Kemarin itu kita nyangkul buat nanam porang itu nyangkul 1.200 meter itu kita tenaga harian tuh berapa coba? 6.600.000. 6 juta? Iya. Coba kultivator coba berapa? 13 juta, 14 juta, 15 juta. Lah, kita nyangkul 1.200 meter udah separuh harga loh. Kenapa enggak? Kalau mau kultivator ada yang lebih murah, ya yang Firman yang lebih murah kan ada ya, yang 9 juta atau berapa ada. Kalau mau gitu ya bisa. Jadi akhirnya kita manfaatkan daripada nyangkul biaya segitu, kita beli kultivator Firman. Hasilnya kita sangat terbantu. Oke. Dan itu dengan kultivator Firman kurang lebih 2 mingguan itu ya. Kalau dengan cara manual itu berapa lama? Kita bukan 2 minggu ya. 2 hari minggu, berarti 2 hari kita garap itu cuma 2 hari. 2 hari? Iya, karena kita ke ladang itu cuma di hari Minggu dan tanggal merah. Kita buru pabrik ya. Kalau 1.000 meter itu kemarin nyangkul itu kita sekitar orang 5, orang 6 itu 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. Oke, saya potong dulu di sini. Karena kan saya juga belum tahu nih latar belakang padahalan kayak gimana ya. Itu memang seperti apa padahalan ini? Apakah cuma sampingan seminggu sekali? Tadi saya bilang padahalan bilang itu cuma 2 kali pertemuan. Itu padahalan latar belakangnya seperti apa? Saya itu karyawan atau kalau bahasa orang sananya itu buruh pabrik. Saya kerja di pabrik. Terus saya berpikir gimana ya punya penghasilan tambahan. Saya nyari karena sesuai hobi saya. Akhirnya saya ke ladang. Saya putuskan untuk ladang. Untuk ladang begitu. Oh, oke. Oke Pak, kita sambil jalan ya. Saya juga pengen melihat nih. Monggo. Oke, sekarang kita udah tahu ya teman-teman, padahalan itu adalah bekerja juga di pabrik ya Pak. Di wilayah mana Pak? Di Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Oke, artinya ada waktu hanya sekitar Sabtu Minggu ya? Iya. Ya, hari libur ya? Iya. Tanggal merah dan terjun ke pertanian ini ya? Nah, kalau begitu gimana Pak perawatannya, kan cuma segitu doang Pak waktunya? Justru itu kita karena kerja di pabrik, kita sementara ini kita nyari tanaman yang perawatannya itu mudah, nggak terlalu intensif. Termasuk ini ya? Iya, ini misalnya cabai kan harus setiap hari kontrol ya, tapi kalau
Kalau labu parang ini udah dipupuk, udah disemprot hamanya udah nggak ada, wis kita tinggal nengok-nengok aja kok. 1 minggu 1 kali. Oke, dan ini seperti ini Pak ya labu parang ya? Nah ini labu parang, ini umur 70 hari Om. Ini umur 70 hari? Iya, ini beratnya itu sekitar 3 kilo atau 3,5 kilo. 3 kilo. Oh iya, iya kurang lebih 3,5 kilo, 3 kiloan ya. Ini udah bisa panen? Kalau untuk di sayur udah. Bahkan di pasar itu udah ada permintaan ya 1 biji 5.000. Tapi kalau untuk dijual di pasar untuk sayur sebiji 5.000 itu menurut saya sayang. Karena ini 30 hari lagi udah panen. Kalau panen mateng atau kering itu sekilo itu di sini itu kemarin orang beli 2.500 per kilo itu harga terburuk. Dia pedagangnya sendiri yang ngomong saya beli paling murah karena ini sisa-sisa tinggal jelek. Artinya apa? Kalau barang bagus di sini yakin harga antara 3.000 sampai 4.000 up. Apalagi di wilayah Bekasi ini market ya, terasnya market untuk pertanian. Yang dari Lampung, dari Jawa pada kesini semua, kenapa enggak kita yang di sini? Oke, ini kalau misalkan matang bisa juga dia buat kolak ya Pak ya, bener ya? Buat kolak, buat roti bolu, buat apa itu yang orang Jawa Barat itu dodol bisa. Oke, berarti harganya fluktuatifnya tinggi nggak? Maksud saya apakah di bulan Ramadan itu lebih mahal atau lebih murah penjualan? Di bulan Ramadan mahal ya, kalau kita ngecer itu 8.000 sampai 10.000 per kilo. Kalau di hari biasa itu, kalau khususnya ya di Bekasi dan sekitarnya itu harga kentengan 7.000 8.000 per kilo. Oke, sekarang saya balik lagi ke perawatan yang tadi kita bicarakan ya. Ini dibiarin seperti ini aja nggak masalah? Iya, pokoknya dari keluar bunga, keluar apa, ya udah seperti ini nggak kita apa-apain. Oke, apakah ada penyakit atau hama gitu yang menyerang? Kalau tanggulanginnya bagaimana? Kalau hama itu, kalau untuk porang itu selagi daun 2 sampai 6 ya, oteng-oteng itu pemakan daun. Selepas itu udah nggak akan daun segitu banyaknya nggak akan masalah bagi kita, no problem. Oke. Jadi apa namanya, gulma-gulma pun nggak masalah ya? Gulma udah kalah, udah usia ya? 30 hari udah nggak bisa keluar dari rimbunnya daun ini. Ya kalau saya lihat ya, kalau misalkan ini tanahnya datar, itu kalau 30 hari kayaknya seperti itu lagi ya Pak ya? Oh iya, betul. Iya bener ya? Iya. Nah jadi kalau ini memang gulma kalah ya? Oh, iya kalah. Oke. Selain ini, apa yang Bapak tanami? Selain labu parang, ada porang. Ya, kita punya porang sekitar 50.000 pohon, tapi sekarang lagi dorman. 50.000 pohon, lagi dorman. Dorman itu mati suri ya. Jadi nanti di bulan 10, kayak sekarang ini bulan 10, dia waktunya keluar tunas. Jadi dia regenerasi. Oke. Dan itu juga bisa untuk pembibitan juga ya? Nah, bisa untuk pembibitan. Sekarang kalau ada yang butuh bibit, bisa dijual bibit seperti itu. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu, berapa luas lahan yang Bapak olah saat ini? Alhamdulillah kemarin dalam 1 tahun ini saya bertahap ini, akhirnya sekarang saya ngolah 3 hektar, baru 3 hektar loh. 3 hektar, oke. Dan nanti akan bertambah lagi insya Allah ya? Insya Allah kalau ada modalnya kita nambah, syukur 10 hektar, 20 hektar kita jabanin insya Allah. Oke, mudah-mudahan, amin. Amin. Boleh dilihat Pak yang mana porangnya? Oh boleh, sebelah kanan itu. Sebelah sana ya? Di pohon pisang. Sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Oke Pak, untuk labu ini dengan luas seperti ini, kalau untuk sekali panen itu bisa menghasilkan berapa ton Pak? Target saya untuk 1/2 hektar itu 10 ton. Target saya ya, kemarin aktual kita 1/4 hektar udah kecapai lah, atau kurang dikit untuk 1/2 hektar untuk 10 ton itu. Oke. Sudah tercapai ya Pak? Kalau boleh tahu berarti penghasilan untuk sekali panen berapa kurang lebih? Kalau misalnya 1/2 hektar 10 ton ya, 10 ton kali harga kita ngambil rendah aja ya 3.000 ya, untuk di wilayah Bekasi 3.000 berarti 3 juta kali 10, 30 juta. 30 juta? Dengan perawatan yang minim ya Pak? Minim. Itu melelahkan, cuma seminggu sekali hari. Iya. Biasa kita cuma hari libur tuh ngopi-ngopi, santai, mager-mager. Produktif ya Pak ya, mantap. Alhamdulillah.
ini teman-teman ini luar biasa ya. Jadi yang tadi teman-teman lihat itu lahan labu apa namanya Pak? Labu parang. Labu parang. Itu sebelumnya itu lahannya itu belukar, ya, dibajak. Ya memang sebelum dibajak itu ada obatnya juga ya Pak ya? Obat rumput. Obat rumput. Kemudian dibajak pakai kultivator FTL 900 HD. Padahal nanti saya mau lihat ya, gimana nanti padahal ngebabat itu yang tadi saya lihat di YouTube itu ya apa ya, jadi supaya teman-teman bisa lihat lagi. Iya. Gitu. Ya ini porang ya. Ini porang. Ini udah dorman. Dorman itu artinya apa ya? Mati suri. Mati suri. Ini bulan 10 udah mulai keluar nih, contohnya nih. Ini udah keluar nih. Seperti ini ya. Udah tunas ya. Oke. Ini lahan ini yang saya ceritakan tadi 50.000 dari 1.200 meter. Kita gali gini acak ya. Ya. Ini bibitnya itu segede kelereng anak kecil. Awalnya. Iya, seperti rambutan lah. Oke. Kita tanam. Usia dia itu 5 sampai 8 bulan tergantung ada air apa enggak. Kebetulan di Jonggol ini airnya full, nggak pernah kemarau. Kemarau itu pernah itu ada 14 hari. Oke. Nih hasilnya nih. Oke, dan ini bisa tumbuh lagi seperti ini ya Pak ya? Tumbuh lagi satu periode lagi, bahasanya satu musim lagi. Kalau dari sekepal tangan orang dewasa ini, satu musim 7 bulan itu ini bisa 3 atau sampai 5 kilo, 3 sampai 5 kilo. 3 sampai 5 kilo. Berarti sebesar ini kurang lebih ya? Iya. Sebesar itu baru bisa dijual ya? Bisa dijual kalau pabrik itu minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo. Oke Pak, berarti ini hasilnya ini hanya bibit ya, benih ya? Bibit ya. Ini berarti Bapak dijual lagi atau pakai sendiri? Kalau ada yang beli kita lepas, harga cocok. Kalau enggak kita budidayakan sendiri. Oh gitu. Boleh dong Pak kasih tahu nomor handphonenya supaya teman-teman kalau ada yang mau beli benihnya. Oh iya. Gitu. Dahlan 0812 9127 5136. Ya catat ya. Jadi teman-teman yang butuh benih-benih juga, butuh labu ya. Labu itu boleh ke Pak Dahlan. Iya. Gitu. Oke. Terus jadi hasilnya seperti ini. Iya. Butuh berapa lama untuk bisa panen seperti 5 kilo gitu Pak? Ini untuk jadi 5 kilo lagi kalau di Jonggol ini ya, di DPL 55 ini 8 bulan. Tapi kalau di daerah lain yang notabene musim hujannya dikit, dia 5 atau 6 bulan. Segini bisa jadi 2 sampai 5 kilo. Oh justru hujan lebih banyak. Lebih banyak. Usia dia lebih panjang. Jadi tambah lebih bisa lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Iya. Oke. Oh seperti itu. Oke, selain porang apa yang Bapak garap? Saat ini paling kita selingan ya, ada pisang, ada singkong, ada yang lain-lain. Pokoknya apapun kita tanam. Yang untuk waluh labu parang ini kita sengaja nanam itu setiap bulan Om. Jadi kita ada 4 tempat atau 4 lokasi supaya panen kita sirkulasi tiap bulan kita nanam, tiap bulan kita panen. Jadi setiap bulan itu nggak ada yang kosong ya? Nggak ada yang kosong, insya Allah kita terus ya? Nah seperti itu pengennya. Oke, nah Pak Dahlan saya pengen tahu dong kultivatornya itu di mana yang sekarang tuh sudah kurang lebih berapa tahun? Setahun ya ada ya? 11 bulan. 11 bulan ya kultivatornya. Per hari ini kita syuting ya. Saya pengen tahu nih mesinnya di mana dan boleh dong saya pengen lihat cara Pak Dahlan untuk ngebajaknya. Oke, ada kebetulan saya tadi bawa ya mau membajak kebetulan di lahan yang baru saya buka, mau saya tanamin labu parang untuk yang ketiga. Oke. Boleh kita lihat nanti. Oke, yuk. Jadi ini yang tadi saya datang sini, langsung ketemu bener unitnya ini. Oke, jadi ini mau di apa Pak? Isi oli dulu ya? Si oli gardan kebetulan hari ini pas 60 jam. Pikir saya gardan itu saya kasih 60 jam kerja. Kalau mesin saya kasih 30 jam kerja. 30 jam kerja ganti oli. Jadi itu salah satu cara Bapak untuk apa ya, perawatan ya? Betul.
Ya, karena waduh ini kerjanya luar biasa ya teman-teman. Iya. Jadi bukan hanya ladang keras, tapi ladang-ladang yang ada rimba-rimbanya itu bekerja langsung dengan pakai mesin ini. Itu udah berapa lama tadi? 11 bulan 11 ya? bulan. Oke, apa kendala aja yang didapatin sini Pak, kendalanya? Sampai saat ini alhamdulillah nggak bermasalah. Ya, oke. Kalau masalah bumper ada yang somplak apa, ya wajar. Soalnya pohon-pohon aja kita tabrakin. Tapi secara mesin, engine-nya itu Mesin nggak masalah. Ini kotor mesin ini karena tutup solar aja ya. Iya. Jadi komplak tumpah gitu. iya, kotor mah nggak masalah sih. Belum kita cuci dari baru. Belum itu. Belum. Kita pokoknya sini kerja terus. Oke. Jadi kelihatan kerja ya. Oke. Dan ini memang digunakannya hanya untuk di ladang kering. Kebetulan lahan saya kering semua. Nggak masuk ke lahan sawah-sawah. Belum juga? sampai saat ini belum. Oke. Salah. Oke, Pak, nanti ini saya pengen lihat ya. Nanti Bapak lihat di ladang yang Boleh. itu ya. Boleh. Oke, kita langsung ke lahan ya Pak ya. Oke. Siap. Sekarang kita hidupkan. Nah ini teman-teman nih yang kadang-kadang agak kebingungan untuk menghidupkan FTL 11HD yang isi diesel. Jadi nanti Pak akan menghidupkan kompresinya. Kita lihat, nah ini kompresinya sudah dapat. Gasnya jangan lupa sedikit dinaikkan. Nah seperti ini kompresinya sudah dapat. Tinggal ditarik. Kita sering pakainya deck ya kita. Deck ya? Ya supaya tenaga lebih maksimal. Sebenarnya solar udah kuat. Cuma kita senangin power yang gede-gede, kita pakai deck. Oke, saya pengen lihat. Ya. Oke. Teman-teman, ini sekarang kita lagi coba buka rotarinya untuk dipasangkan ke ban ya. Kita ganti. Oke, sip. Maunya arah mana lo? Arah mana aja? Yang penting kita pengen lihat Pak Dahlan bekerja di ladang ekstrim. Jadi teman-teman ini ya, ini memang sudah lama tidak digarap, cuman sudah ada penyemprotan untuk mematikan tanaman seperti ini, sudah kering-kering. Oke, ini sudah kering seperti ini, tinggal dibabat aja. Oke, demikian tadi Om. Iya, kita trip pertama itu konsentrasi sama belukar, sama hutannya ya. Ya, Baru trip keduanya kita maksimalin bajak ini. oke. Kalau kita langsung kita jadiin, kita penasaran sama pohon yang di depan. Oh, gitu. Pengen kita segera terabas. Jadi konsentrasi dulu, Iya, babat dulu semua, iya. ratakan, Iya. berarti step selanjutnya adalah baru konsentrasi ke pengolahan ini ya Pak ya. Coba kalau kita babat, ongkosnya berapa ongkosnya Om? Itu dia. Iya, kita
traktor kita maksimalkan. Iya. Maaf ya yang punya traktor Firman ya. Iya. Saya siksa ini di tempat saya. Apa siksa aja Pak. Iya. Jadi itu kan juga berdampak dengan efektivitas dan efisiensi Pak ya. Betul, Kosnya ya dan waktu. Iya yang betul. penting. Gitu. Soalnya seperti ini minggu ini pertemuan pertama kita baca. Iya. Kalau udah hujan, pertemuan besok kita tanam. 2 pertemuan harus jadi tanaman target saya. Oke. Karena kan Bapak kan juga seminggu sekali ya. Iya. Bukan tiap hari ya. Bukan. Oke, mantap sih. Jadi langsung dibabat seperti ini. Iya. Wah. Alhamdulillah 11 bulan aman-aman aja. Aman ya? Nggak ada keluhan. Paling bempernya tuh somplak saya pakai buat nabrak pohon kelapa. Bemper ini ya Pak ya? Iya somplak. Oke, tapi mesin nggak masalah ya? Nggak masalah. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin ini salah satu alasan Bapak kenapa pilih yang diesel ya? Iya betul. Jadi lebih bertenaga ya? Bertenaganya oke banget. Syukur-syukur mau pakai deck lebih oke lagi. Oke lagi. Ada niatan beli yang lebih besar lagi nggak? Oh, ada dong. Ada ya? Apa mau dibantu kayaknya? Ada. Iya, jadi yang lebih besar lagi itu ada kan yang FTL 1100 ya? Nah, itu dia. Oke, jadi luar biasa ya teman-teman. Seperti ini, bisa lihat di belakang seperti ini nih. Itu langsung hasilnya seperti ini nih. Nah, seperti ini hasilnya. Dan sebenarnya ini memang ya kurang lebih 50% siap tanam ya, tinggal dirapikan saja. Gitu. Jadi ini sudah gembur, sudah bisa dilihat nih. Nah, seperti ini nih teman-teman. Seperti ini. Sudah gembur ya, sudah cukup lembut dan sebenarnya siap untuk tanam. Tapi pada hal ini fokus dulu untuk semua diratakan. Oke. Ya, jadi mungkin seperti itu Pak Dahlan. Terima kasih banyak atas masukannya. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman petani nih? Untuk masalah mekanisasi. Mekanisasi, ayo kita maksimalkan mekanisasi. Kalau nyari alat itu kita mesti mesti cari referensi ya. Kebetulan saya mantau Firman tuh 6 bulan loh. Akhirnya alhamdulillah saya nggak salah pilihan kok. Nggak salah pilihan. Saya tentukan FTL 900 HD solar ya. Kalau yang besi saya belum tahu. Yang pasti solar bagi saya oke banget. Dia mau ngikutin mau kita. Gitu ya. Jadi kita bisa peres terus nih. Wah, kita peres. Kita maksimalin. Oke, kalau gitu ya teman-teman, seperti itu aja. Channel YouTube-nya apa tadi Pak? Bisa di Dahlan Yahya Channel. Dahlan Yahya Channel. Ya. Di subscribe teman-teman, nanti Pak Dahlan ini akan terus update ya. Iya, insya Allah. Pertanian yang nanti mungkin bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman semua untuk di dunia pertanian. Oke, Pak Dahlan makasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga sukses selalu. Amin. Lancar semua di pertaniannya. Oke. Amin. Seperti itu ya teman-teman, sobat Firman, jangan lupa untuk klik subscribe dan ikuti terus videonya di selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Oke.